Shalom saudara-saudari, nama saya Windy. Nama lengkapnya Windy Niat Cerita Halawa. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih bisa menikmati berkat-Nya berupa oksigen secara cuma-cuma tanpa merasa kekurangan sesuatu apapun. Nah, saudara-saudari, kali ini kita akan membahas 5 topik sekaligus, yaitu yang pertama, Yesus Kristus, jaminan keselamatan, iman, purpose-driven life, dan image of God. Saudara-saudariku yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, siapakah Yesus Kristus yang kita yakini itu? Dan apakah Yesus itu Nabi, Tuhan, atau berasal dari golongan manusia karena dia dilahirkan dari rahim seorang perempuan gitu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di masa sekarang ini ada banyak orang yang mengaku percaya pada Yesus, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui secara jelas siapakah Yesus itu sebenarnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa pernyataan Tuhan Yesus mengenai identitasnya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Markus pasal 8 ayat 27-29. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Di ayat yang ke-27 berkata, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ayat yang ke-28 berkata, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Di ayat yang ke-29 dia berkata, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih, di ayat yang ke-28 apabila kita memperhatikan di mana mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis seperti yang kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi besar, dan ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu Elia. Elia itu siapa bagi orang Yahudi? Ya, nabi besar juga. Dan yang lainnya juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang dari para nabi. Nah, dari ayat yang ke-28 itu, kalau kita perhatikan saudara-saudari, kita melihat bahwa semua orang beranggapan bahwa Yesus itu adalah salah satu dari para nabi. Selanjutnya, Bapak Ibu, adalah ayat yang ke-29. Yesus bertanya lagi kepada muridnya, lebih pribadi dan lebih individual lagi. Dia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mencoba untuk merenungkan dalam hidup sendiri, sekarang apabila Tuhan bertanya langsung kepada kita, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Apa kira-kira jawaban kita? Siapakah Yesus Kristus itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada umumnya Yesus itu dipandang sebagai manusia biasa yang hidup di bumi, lebih tepatnya di Israel sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemudian, hampir setiap agama besar di dunia mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi atau guru yang baik atau seorang manusia yang sangat saleh. Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita kembali ke Alkitab, Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus itu lebih dari sekedar seorang nabi, lebih dari sekedar seorang guru yang baik, lebih dari sekedar seorang manusia yang saleh. Karena memang Yesus adalah nabi, guru yang baik, manusia yang luar biasa yang sangat saleh. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus lebih dari itu semua. Mari kita lihat pernyataan Tuhan Yesus tentang ketuhanannya. Yang pertama di Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yang kedua di Yohanes pasal 14 ayat 9, dia mengatakan bahwa orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Selanjutnya di ayat yang Yohanes pasal 14 ayat 6, dia mengatakan bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa apabila tidak melalui aku. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan tegas
keluar kata yang keluar dari mulut Yesus berkata bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 13. Yang kelima, Bapak Ibu, pernyataan Tuhan Yesus selanjutnya itu terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi, kalau kita melihat beberapa ayat yang sudah saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah, gitu, yang dimana dia diutus untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia dengan mati di kayu salib. Nah, selanjutnya kalau kita memperhatikan, kita sudah mengetahui ya, berarti Yesus Kristus itu adalah lebih dari seorang nabi, lebih dari seorang manusia yang sangat saleh, dan lebih dari seorang guru yang sangat baik. Yesus melebihi dari semua itu. Selanjutnya, timbul lagi pertanyaan Bapak Ibu, mengapa Yesus harus datang dan mati di kayu salib? Mengapa Yesus harus menerima perlakuan yang begitu sangat kejam? Mengapa Yesus itu harus diludahi? Mengapa Yesus itu harus dipukuli? Dan mengapa Yesus itu harus disiksa? Bapak Ibu, satu hal yang harus kita perhatikan bahwa di dalam Alkitab tertulis bahwa standar atau kriteria minimum oleh Allah yaitu 100% sempurna. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Allah menghendaki bahwa manusia itu harus sempurna, tidak boleh dinodai sedikit pun dosa. Jika kita memperhatikan di Alkitab, di mana Adam dan Hawa hanya karena satu kesalahan, Bapak Ibu, mereka diusir dari Taman Eden. Hanya karena satu kesalahan, karena mereka telah dinodai, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Contoh selanjutnya adalah Musa. Musa dengan satu kesalahan membuat dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena bagi Allah manusia itu 100% sempurna. Mungkin di perkuliahan ataupun di sekolah kita mendapatkan nilai 90, kita bisa mendapatkan A misalnya. Tapi bagi Tuhan tidak boleh, harus 100% sempurna. Lalu Bapak Ibu, bagaimana? Karena kan dari kita itu sudah berakar yang namanya dosa. Kalau kita telusuri, yang menjadi akar dari masalah besar bagi manusia adalah dosa. Kembali lagi ke Alkitab bahwa di mana dosa itu merupakan keterpisahan manusia dengan Allah, yang akibatnya nanti adalah maut atau kematian. Manusia, Bapak Ibu, diawali dengan Adam dan Hawa sudah tumbuh yang namanya potensi atau biji dosa. Jadi sejak lahir pun manusia itu setelah berdosa, apapun itu tidak sempurna di mata Tuhan. Lalu saat kita telah berdosa dari kecil hingga sampai detik ini, lalu apa solusinya? Gitu. Karena manusia tidak pernah luput dari dosa, dan tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan dosa sekalipun, karena emang dari kecil sejak lahir sudah berbuat dosa, sudah memiliki dosa, atau sudah memiliki potensi atau biji dosa yang siap dikembangkan untuk melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Apa solusi dari masalah besar yang sedang kita hadapi saat ini? Agamakah? Perbuatan baikkah? Mendonasikan uangkah? Menolong anak yatim piatukah? Atau apa? Bapak Ibu, untuk itu kita harus melihat bahwa semua itu tidak akan bisa membuat kita selamat. Baik karena mungkin karena kita merasa bahwa kita ini agama Kristen, berarti kita sudah bisa mendapatkan keselamatan. Tidak, Bapak Ibu, itu tidak menjamin sama sekali. Atau karena saya ini manusia yang sangat saleh, saya rajin ke gereja, saya rajin melakukan kebaikan, saya rajin
menolong anak yatim piatu dan segala macamnya, itu tidak menjamin kita bisa masuk surga, itu tidak menjamin kita untuk bisa menerima keselamatan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa dosa adalah potensi atau biji untuk melakukan hal yang tidak baik. Setiap manusia sejak lahir sudah ada biji atau potensi untuk melakukan hal yang tidak baik. Itulah yang dimaksud dengan dosa. Hal itu yang menjadi jembatan pemisah antara manusia dengan Allah. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 7 ayat 17 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Setiap manusia di dalam dirinya ada benih dosa. Ada biji atau potensi untuk melakukan perbuatan dosa, untuk melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka dosa bukan lagi suatu perbuatan Bapak Ibu, melainkan dosa adalah sebuah potensi atau biji untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, posisi kita saat ini mengatakan bahwa kalau dalam Dia ada keselamatan, tetapi di luar Dia kita akan binasa Bapak Ibu. Di dalam Tuhan Yesus kita akan diberi keselamatan, tetapi di luar dari Tuhan Yesus kita akan binasa, kita akan menerima kematian, kita akan menerima maut. Nah, setelah ada potensi dosa di dalam manusia, ada biji dosa dalam manusia, maka secara jelas ada jembatan pemisah antara Allah dengan manusia. Maksudnya Bapak Ibu, saat ada di dalam diri manusia biji atau potensi dosa, maka secara otomatis manusia itu ada pemisah antara manusia dengan Allah, itu dosa tadi. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa. Dosa itu telah masuk ke dalam dunia yang dibawa oleh satu orang, yaitu Adam. Dari Adamlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena itulah semua orang telah berbuat dosa. Mungkin kita berpikir bahwa yang melakukan dosa yang pertama kali adalah Adam dan Hawa. Dan oleh karena itu kita terkena imbasnya, yaitu terdapat yang dimaksud dengan biji atau potensi dosa dalam diri manusia. Lalu saat semua manusia telah berdosa Bapak Ibu, bagaimana caranya mendapatkan keselamatan itu? Yohanes pasal 13 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, inisiatif keselamatan itu sebenarnya tidak datang dari manusia, tapi datang langsung dari Allah, gitu. Manusia dengan berbagai cara mencari Allah, tapi tidak bisa. Allah berinisiatif untuk memberikan kita keselamatan. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa yang menghantui manusia. Oleh karena itu, itulah kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus menebus kita dari dosa, dari kutuk hukum Taurat. Lalu kembali ke pertanyaan awal, Bapak Ibu, kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus dipukuli? Kenapa Yesus harus diperlakukan dengan kejam sedangkan Dia tidak berbuat dosa? Jawabannya, karena maut itu harus dilunasi. Karena Allah itu adalah Maha Adil, jadi maut itu harus dilunasi. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu menjamin keselamatan umat manusia, sehingga Bapak Ibu, keselamatan itu anugerah dan kasih karunia, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita rajin beribadah, bukan, tapi itu karena kasih dan anugerah Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada usaha kita yang bisa kita lakukan kepada Allah,
Karena kita ini adalah ciptaan yang penuh dosa dan najis. Tidak ada usaha yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada usaha kita yang bisa membawa kita mendapatkan keselamatan. Hanya Tuhan Yesus saja yang memberikan kita keselamatan karena Dia mengasihi dan menyayangi manusia. Yesus, Bapak Ibu, menawarkan keselamatan bagi manusia. Dia berkata pada Wahyu pada pasal 30 ayat 20, dia berkata bahwa, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku." Bapak Ibu, Yesus memberi kita beberapa pilihan. Dia tidak berkata bahwa kau harus mengikut aku, nak. Dan dia memberikan pilihan. Kamu bisa mengikut aku. Aku akan mengetok. Dia menawarkan diri. Aku memberikan dirimu keselamatan. Jika kamu membuka pintu, aku akan mendengar suaramu dan aku akan masuk mendapatkan engkau dan aku akan bersama dengan engkau dan kita akan bersama-sama gitu. Tapi jika engkau tidak membuka pintu, ya itu pilihan kita, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, keselamatan yang akan kita peroleh ketika kita meninggalkan tubuh jasmani kita itu dijamin oleh Kristus Yesus melalui iman dan melalui iman kita kepada Yesus. Satu hal yang menjadi konsep lahir baru adalah atau titik lahir baru adalah ketika kita percaya kepadanya. Sebagai orang-orang yang sudah statusnya diselamatkan sebenarnya, maka apa selanjutnya setelah kita percaya? Kita adalah manusia yang sudah diselamatkan. Lalu apa selanjutnya? Bagaimana kita mengisi hari-hari kita selanjutnya? Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa selanjutnya adalah taat dan melakukan segala sesuatu dengan iman. Selain iman, Bapak Ibu, ada yang dimaksud dengan taat. Taat dan iman adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketaatan itu dimulai dari hati, Bapak Ibu. Yang artinya di mana kita mulai berkomitmen untuk taat menaati hukum Taurat. Sebab kita mungkin selalu tergoda dengan hal yang berbeda, Bapak Ibu. Ada yang tergoda dengan materi fisik, jabatan, pujian, dan banyak hal lain yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Namun kembali lagi kita mengingatkan kita bahwa maukah kita berkomitmen? Maukah kita berkomitmen menaati hukum Taurat Tuhan dan mengalahkan segala godaan sehingga kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saat kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus bisa melakukan apa yang Taurat katakan. Contohnya jangan berzina. Jika kita menyayangi Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Kita tidak akan berzina. Tapi saat kita tidak menyayangi Tuhan dan tidak ingin menyenangkan hati Tuhan atau tidak taat, itulah kita masuk ke dalam jurang dosa tadi. Ya. Tuhan berkata, taati semua hukum Tauratku itu. Gitu. Saat engkau menaati hukum Taurat itu, engkau secara tidak langsung menyenangkan hati Bapa di surga. Ada banyak contoh yang Alkitab berikan kepada kita, Bapak Ibu, tentang iman, hanya karena iman gitu. Tentang contohnya saja Nuh. Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan di sana bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, Nuh taat mempersiapkan bahtera padahal dia tidak pernah membuat kapal sebelumnya. Bahkan dia tidak bisa membayangkan bahtera yang besar itu buat apa dan banjir yang besar itu seperti apa, Bapak Ibu. Tapi dengan taat, dengan iman, dia melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Nuh karena taat dengan imannya ia melakukan, dia percaya kepada Tuhan. Itulah iman Nuh. Contoh selanjutnya Bapak Ibu yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Bapak Ibu, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri, negeri akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Kalau kita lihat di masa-masa Allah memanggil Abraham, dia sama sekali tidak diberitahu alamat kemana dia akan pergi. Namun karena dia taat, dia berangkat dengan iman ke tempat yang Allah inginkan.
Mungkin saat kita melanjutkan perkuliahan, kita bisa mengetahui, oh nanti saya akan melanjut di sini, alamatnya ini, kos-kosan yang murah di sekitar sini. Kita bisa mencari tahu saja dengan searching di Google atau mencari informasi lainnya. Tapi dulu Abraham tidak mencari tahu itu hanya karena iman, Bapak Ibu. Dia taat pada Allah, dia mengikuti apa yang Allah inginkan, sehingga dia sampai kepada tanah yang dijanjikan Tuhan menjadi milik pusakanya. Lalu saat kita sudah mengetahui semua itu, Bapak Ibu, lalu sebenarnya apa makna dan tujuan kita hidup? Apakah kita hidup ini hanya secara kebetulan saja, Bapak Ibu? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu semuanya, ada banyak pertanyaan yang timbul di benak kita mengenai apa makna kita hidup ini, apa tujuan kita hidup. Apa sih goals yang harus kita raih dalam hidup? Kenapa tiap hari kita bangun pagi, kalau anak kuliahan, bangun pagi, sarapan, ke kampus, pulang dari situ balik lagi ke kosan, tidur, dan segala macamnya. Yang kerja juga begitu, kerja selanjutnya seperti itu, menikah, punya anak, menjadi orang tua, menjadi tua dan mati. Selanjutnya seperti itu kehidupan. Lalu kalau kita berpikir bahwa apa sebenarnya tujuan saya hidup? Apa sebenarnya makna saya hidup? Apa sebenarnya Tuhan menciptakan saya? Apakah saya ada di bumi ini hanya kebetulan saja? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, segala sesuatu itu diawali oleh Tuhan, oleh Allah sendiri. Kita dibuat oleh Allah dan kita hidup hanya untuk Allah, Bapak Ibu. Satu hal yang harus kita kesadari bahwa Allah yang berinisiatif untuk menciptakan kita, Bapak Ibu. Dan Allah juga yang mempunyai pengharapan dalam hidup kita. Contohnya saja dalam sebuah produksi baju, seorang produsen ingin menghasilkan sebuah baju yang baik gitu, yang diharapkan bisa sesuai dengan keinginan para pemakai. Begitu juga Tuhan menciptakan kita dan menginginkan hidup kita ini sesuai dengan harapan yang Dia mau gitu. Dia menginginkan kita itu memenuhi harapannya. Hanya di dalam Allah, saudara, kita bisa menemukan identitas kita sebenarnya. Di mana saudara, Bapak Ibu, saya, Bapak Ibu semua dan semuanya, kita itu diciptakan untuk Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa Tuhan memikirkan kita jauh sebelum kita memikirkan Dia. Kita dapat menemukan identitas dan tujuan melalui hubungan dengan Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kita tidak perlu bingung. Tuhan telah merancang kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita bisa memilih karir, pasangan hidup, hobi, dan lainnya, tapi kita tidak bisa memilih tujuan hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kita sebagai manusia hidup dengan panggilan yang berbeda dari Tuhan. Mungkin dengan profesi yang berbeda, ada yang menjadi dokter, guru, pendeta, perawat, dosen, dan segala macamnya. Namun tujuan hidup kita itu sama, yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan, melakukan hukum Taurat dan hidup menjadi kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan, diciptakan segambar dengan serupa dan serupa dengan Allah. Apa yang ada pada Allah sebenarnya ada pada manusia. Kita ciptaan istimewa yang memiliki gambar dan rupa Allah. Allah memberikan kita pilihan hidup dengan berbagai hal lainnya, dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga berharap setiap tindakan yang kita lakukan harus juga mencerminkan Kristus, baik itu tutur kata, pikiran kita, perbuatan, dan dalam hal lain-lainnya. Tuhan begitu mengasihi kita semuanya, Bapak Ibu. Tuhan sangat mengasihi manusia, dan manusia juga diharapkan untuk mengasihi Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan begitu sangat mengasihi manusia, dan Tuhan berharap bahwa kita bisa melakukan kehendak-Nya dan hidup kita bisa menjadi kemuliaan Tuhan. Baik saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, demikian sharing atau khotbah pada hari ini. Semoga kita terus dipakai oleh Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi orang lain dan terkhususnya bagi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.